GKI Keranggan. Dan pada hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Elvi Sianipar yang mengiringi kita dalam bermusik setiap minggunya. Juga perkantor kita hari ini komplit semuanya. Dari ujung sebelah sana ada Pendeta Tini, lalu Vikaris Yunita dan Saudari Agnes, serta saya sendiri sebagai Ibu Tugas pada hari ini. Mari Bapak dan Mama dengan penuh sukacita kita mempersiapkan diri ibadah pada hari ini. Kita awali sejenak dalam saat ini. Bapak dan Oma yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dan dalam kesempatan ibadah hari ini, Kak Agnes
bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
Bapak Ibu terkasih, mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seluruh diri kami bawa ke hadapan-Mu dalam persekutuan lansia ini. Dan penuhkanlah kami dengan firman-Mu, isilah kami dengan kebenaran-Mu, baharuilah kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami Tuhan, semakin kami mengenal firman Tuhan, hidup kami ini boleh semakin berkenan dan semakin indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan seluruh diri kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membaca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah yang tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu dalam persekutuan lansia POG Citra Grand yang terkasih, hari ini tema kita Allah yang mendengar dan mengiringi. Bapak Ibu di usia sekarang yang udah rata-rata 50 tahun ke atas ya, lansia itu biasanya 55 tahun ke atas. Sepanjang ingatan Bapak Ibu dari kecil ya, yang masih bisa diingat, sampai titik hari ini setelah kita menjalani 2 tahun pandemi corona yang gak pernah terbayangkan sebelumnya, ada virus yang bisa membuat vakum banyak kegiatan hidup kita. Sepanjang ingatan Bapak Ibu, kapan atau masa apa, waktu apa yang membuat Bapak Ibu begitu sesak hati, begitu tak berdaya, dan Bapak Ibu dapat merasakan Allah yang hadir, Allah yang mendengar suara batin, jeritan hati Bapak Ibu, doa Bapak Ibu, dan juga Allah yang mengiringi langkah perjalanan Bapak Ibu. Bisa ingat Bapak Ibu? Coba diingat waktu kecil, waktu awal memulai karir, waktu awal pernikahan, waktu awal memiliki anak atau seterusnya, waktu harus melunasi banyak utang dan melepaskan aset untuk melunasinya, atau ketika tidak ada orang yang bisa diandalkan. Bisa ingat Bapak Ibu satu peristiwa saja di mana Bapak Ibu bisa merasakan Allah yang mendengar dan mengiringi. Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman tentang Allah yang mendengar dan mengiringi. Saya yakin bahwa pengalaman hidup Bapak Ibu sudah sangat banyak. Seperti di belakang saya, gambar laut dan juga perahu yang kecil itu. Saya yakin hidup kita seperti seorang yang berlayar di tengah lautan. Ada masa di mana angin sepoi-sepoi dan tenang, dan kita menikmati cakrawala yang indah. Kita menikmati
semua pemandangan perjalanan itu. Tapi juga ada masa-masa di mana kita sama sekali tidak bisa menikmati apa yang di sekitar kita karena ombak yang bergelombang menghantam perahu kita. Dan di situ, Bapak Ibu, kita dalam keadaan sungguh takut, sungguh khawatir, dan sulit untuk melihat keindahan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melihat perjalanan kehidupan Sarah dan Abraham, di pasal 21 ayat 1 langsung dibingkai oleh penulis dari ayat ini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Jadi ini awal saja penulisnya sudah langsung membingkai sebuah teologi yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa Allah adalah Tuhan yang memperhatikan. Ya, Tuhan yang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan yang ingat akan janjinya. Walaupun kemudian dijelaskan, ya, bahwa Sarah melahirkan di usia tuanya, Abraham juga sudah 100 tahun. Dalam perjalanan hidup pernikahan mereka, kita tahu di pasal 16 dan di belakang-belakang, ada masa di mana Sarah dan Abraham saking lamanya mereka menantikan penggenapan janji Tuhan ini, mereka ada di titik berpikir bahwa Allah mungkin tidak menghendaki Sarah melahirkan, sehingga mereka merancangkan sebuah jalan keluar bagi pernikahan mereka dengan mengambil Hagar menjadi ibu yang melahirkan anak bagi Abraham. Dan di dalam tradisi Yahudi, anak yang dilahirkan seorang hamba itu dikatakan dilahirkan dalam pangkuan nyonyanya, ya. Artinya anak itu akan menjadi anak dari nyonya si hamba itu. Dalam hal ini adalah anak Hagar akan menjadi anak Sarah. Ya, jadi Hagar di sini diambil sebagai yang meminjamkan rahimnya untuk kelangsungan keturunan bagi Abraham dan Sarah. Sarah dan Abraham memikirkan itu karena melihat apa yang di hadapan mereka. Yang di hadapan mereka adalah bahwa diri mereka sudah tua, pasangannya sudah tua, dan rasanya mustahil untuk janji itu terwujud dengan kandungan Sarah sendiri yang melahirkan keturunan Abraham. Maka mereka merancangkan sebuah jalan keluar itu. Bapak Ibu, bukankah ini seringkali juga terjadi dalam hidup kita? Bahwa karena ketidaksabaran kita, ketidakpercayaan kita akan janji Tuhan, ketidakyakinan kita akan pertolongan Tuhan, seringkali kita mengambil sebuah jalan yang seringkali dilakukan oleh dunia di sekitar kita. Yang dilakukan Sarah dan Abraham dengan mengambil Hagar itu sesuatu yang biasa di dalam tradisi manusia saat itu, budaya saat itu. Dan kita juga seringkali begitu, ya. Ketika ada sesuatu yang sulit di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak bertindak, kita yang bertindak. Kita yang menyelesaikan masalah kita dengan cara-cara yang biasa dilakukan dunia. Padahal kita mungkin tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca tadi dari Kejadian 21, bagaimana Allah menunjukkan perhatiannya, janjinya kepada Sarah dan Abraham. Allah itu bukan Allah yang melupakan. Allah itu Allah yang mendengar seruan batin Sarah dan Abraham. Walaupun mungkin, ya, Abraham dan Sarah juga
saya menduga dengan mereka mengambil Hagar itu, saya menduga bahwa mereka sudah berhenti berdoa, berharap untuk dapat melahirkan anak kandungnya sendiri. Mungkin mereka udah di titik stop memohon, stop berdoa. Tapi Tuhan tahu batinnya Sarah. Tuhan mengerti hatinya Sarah. Sekalipun Sarah berhenti berdoa, tapi Tuhan tahu batinnya menjerit kepada Tuhan bahwa dia juga menginginkan putra lahir dari rahimnya untuk meneruskan keturunan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perjalanan Sarah dan Abraham ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, bahwa ketika kita sudah berhenti berharap sesuatu pun, ketika itu menjadi kehendak Tuhan, Tuhan akan tetap melakukannya dalam hidup kita. Saya ingin berbagi, tentu saja Bapak Ibu juga punya kisah perjalanan sendiri, dan silahkan Bapak Ibu menemukan momen di mana Bapak Ibu melihat dan merasakan Allah yang hadir itu, Allah yang mendengar dan mengiringi langkah hidup Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu. Saya sendiri sejak pernikahan itu berdoa ya, diberikan seorang putri. Jadi saya berdoa supaya anak pertama saya itu perempuan. Karena apa? Ya karena tadi ya, keluarga saya lahir di dalam budaya Batak, di mana laki-laki itu sangat berharga, dan saya ingin menunjukkan bahwa keluarga itu bisa tetap bahagia sekalipun tidak sesuai dengan norma-norma atau harapan-harapan budaya yang kita hidupi. Jadi saya berdoa supaya saya diberi putri untuk anak pertama saya. Tapi ibu saya dan mertua saya berdoanya lain, Bapak Ibu. Mereka berdoanya kencang sekali ya. Mereka berdoa seorang anak laki-laki ya, anak sulungnya tuh laki-laki. Saya semakin gemes ya Bapak Ibu ya. Saya pikir aduh ya, kalau sama seperti yang lain, anak laki-laki sesuai harapannya, nanti tambah sulit untuk menunjukkan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan sama berharganya di hadapan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberikan laki-laki. Saya masih berharap tuh anak kedua ya. Aduh Tuhan, kasih anak kedua perempuan gitu ya. Saya benar-benar ingin menunjukkan gitu ya kepada sekitar saya bahwa nggak ada yang lebih istimewa laki-laki itu gitu ya. Jadi sama istimewanya, perempuan dan laki-laki itu sama istimewanya. Jadi saya berdoa lagi, Tuhan kasih saya anak perempuan ya. Tolong saya gitu. Beri saya seorang anak perempuan. Ternyata setelah 8 tahun kemudian saya melahirkan anak laki-laki lagi ya. Wah, saya nggak ingin ya Bapak Ibu punya anak lebih dari 2, ya cukuplah 2 aja ya. Repot dengan kemacetan sebelum pandemi dan juga kehidupan yang sibuk. Wah, cukuplah 2 supaya tetap bisa memperhatikan. Ya sudah, Tuhan percayakannya 2 anak laki-laki, ya sudah disyukuri dan dijalani, dilakukan baik-baik peran sebagai orang tua. Tanpa diduga Bapak Ibu, saya kemudian mengandung lagi ya. Itu nggak direncanakan Bapak Ibu ya. Dan ketika saya tahu itu anak perempuan, dan ketika lahir kayak deg-degan nih ya waktu mau lahir, aduh takut berubah ya, kadang-kadang salah gitu ya, USG gitu ya, salah, jangan-jangan tadinya dibilang perempuan katanya laki-laki gitu. Jadi saya masih deg-degan sampai anaknya lahir. Ternyata betul Bapak Ibu ya, yang lahir Butet. Wah, itu saya senang sekali. Dan di situ saya belajar Tuhan itu dapat melakukan sesuatu di luar rencana dan rancangan kita. Dan Tuhan itu mendengar setiap jeritan hati kita.
Nah, perkara Tuhan akan mengabulkannya seperti apa, itu sungguh-sungguh daulat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Kita manusia hanya perlu menjalaninya dengan baik. Nah, ketika saya diberikan 2 anak laki-laki, saya udah bertekad saya akan menjadi ibu terbaik bagi mereka, sekalipun anak perempuan yang saya harapkan tidak diberikan. Tapi kemudian Tuhan memberikan anak perempuan, ya saya sangat bersyukur, dan kemudian diingatkan, ya, dengan kelahirannya si Butet, saya diingatkan bahwa Tuhan itu bekerja tidak selalu sama dengan cara pikir kita, hati kita, rancangan hati kita, tapi dia punya waktu dan caranya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu hanya kisah dari perjalanan hidup saya. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kisah, punya sharing dari kesaksian dari perjalanan hidup Bapak Ibu sendiri. Cobalah temukan di mana momen yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, ya, luar biasa, menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa Allah itu Allah yang mendengar dan mengiringi. Allah yang mendengar dan mengiringi setiap hari kita. Dan semoga melalui perjalanan hidup kita, kita menjadi semakin beriman, semakin yakin, semakin dapat merasakan Allah yang mendengar dan mengiringi hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk pengalaman iman kami di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami boleh merasakan Allah yang mendengar dan mengiringi. Kami boleh mengalami kebaikan dan kasih Tuhan hingga usia kami di lansia saat ini. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau terus menyertai kami, Engkau terus menuntun langkah kami dan mengiring kami. Engkau tahu Tuhan bahwa ada banyak hal yang masih menjadi beban pikiran setiap kami, pergumulan setiap kami. Biarlah Tuhan yang hadir dan meneranginya, sehingga setiap kami boleh tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari keinginan daging kami, jauhkan kami Tuhan dari ego kami di dalam mengatasi setiap persoalan hidup. Biarlah kami berlari kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, berpegang pada Tuhan di tiap-tiap persoalan yang kami hadapi. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Tuhan yang menyertai mereka, terutama di masa pandemi ini. Sungguh kami bersyukur bahwa kami bisa melewati masa 2 tahun yang bahkan ada masa-masa mencekam. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati 2 tahun pandemi ini, dan kami boleh tetap berada dalam naungan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kesehatan kami dan juga dalam setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan lansia PAUD Citra Grand yang karena keterbatasan kami karena pandemi ini, kami melakukannya melalui virtual. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga sekalipun dalam keterbatasan ini, Tuhan boleh tetap hadir dan kami merasakan persekutuan yang hidup di dalam persekutuan lansia PAUD Citra Grand. Tuhan, biarlah pada waktunya nanti kami juga boleh bersama-sama berjumpa dalam peribadatan
onsite ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Pok Citra Grand yang Tuhan kasihi. Biarlah Allah juga yang terus berjalan di dalam perjalanan gereja ini. Tuhan memberkati pendeta, pemimpinnya bersama dengan majelis jemaat dan juga semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Allah yang terus menuntun mereka, memberikan semangat yang menyala-nyala dalam diri mereka untuk melayani Tuhan, terutama di masa-masa yang masih harus menyesuaikan diri dengan situasi pandemi ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kreativitas dan juga hikmat di dalam melayani umat Tuhan di dalam keterbatasan ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sakit dan kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Allah yang maha baik melawat mereka, menyembuhkan mereka, menjamah mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap upaya yang dilakukan untuk kesembuhannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih karena dalam masa yang berat ini bangsa kami boleh tetap berjalan, perekonomian sekalipun tersendat-sendat tetapi masih bisa terkendali. Terima kasih Tuhan, berkati setiap menteri-menteri dan juga pemerintah, presiden dan wakil presiden, pemerintahan dari teratas sampai bagian-bagian yang menyentuh masyarakat secara langsung. Tuhan yang berkati supaya mereka boleh beroleh hikmat dari Tuhan dan takut akan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Allah. Kami juga menyerahkan perdamaian bangsa-bangsa di dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu buat Ukraina di dalam peperangannya bersama Rusia. Tuhan juga yang berkati supaya ada perdamaian di sana, ada kerendahan hati dan kasih kemanusiaan, sehingga Tuhan perang yang membuat korban berjatuhan begitu banyak boleh diselesaikan. Terima kasih Allah yang baik. Di dalam setiap perjalanan kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh hidup gereja kami, seluruh hidup bangsa kami, seluruh hidup dunia ini di dalam kuasa-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita semua melalui hamba-Nya, Ibu Pendeta dan Bapak Simanula. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita, dan kita boleh terus meyakini bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Umat dan Bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur melalui persembahan yang bisa dilakukan melalui transfer rekening ke nomor gereja, atau umat dan Bapak bisa menyerahkannya ke gereja secara langsung saat ibadah nanti bisa kita lakukan bersama. Ini persembahan akan diawali dengan pengantar ayat Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian, kecaplah dan menghargai.
Kiranya seluruh pujian dan seluruh firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita dan mengingatkan kita senantiasa untuk selalu berada di dalam kasih Tuhan, karena Allah sendiri juga mengasihi kita. Dan untuk menutup ibadah pada hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan kehadiran Oma Opa dalam mengikuti ibadah lansia hingga saat ini, meski masih harus dilakukan dari rumah masing-masing. Kita terus mendukung dalam doa agar kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah lansia di gereja. Hari ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta dan Pawasi Manulang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, juga untuk Ibu Elvi yang setia mengiringi pujian bagi kita semua, bagi Ibu Pendeta Tini, bagi Ibu Vikaris Yunita dan Kak Agnes sendiri, dan juga seluruh kita semua yang terlibat di dalam
Bapak Ibu, lanjutkanlah hidupmu dalam berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, bagimu setiap hari, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.